Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai metabolisme hewan air yang meliputi metabolisme protein, metabolisme karbohidrat, dan juga metabolisme lemak. Yang akan dipresentasikan oleh Alfia Damayanti, Afifah Nurfitri, dan juga Fiona Atika Abrani. Definisi metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yaitu metabol yang artinya berubah. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, terdiri atas anabolisme dan juga katabolisme. Metabolisme meliputi proses sintesis atau anabolisme dan proses penguraian atau katabolisme senyawa atau komponen dalam sel makhluk hidup. Yang pertama, katabolisme. Katabolisme merupakan proses penguraian atau pemecahan senyawa organik, yaitu dari kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Produk akhir yang dihasilkan lebih sederhana seperti asam laktat, karbon dioksida, dan amonia. Pada proses katabolisme, terjadi pelepasan energi yang merupakan hasil dari pemecahan senyawa-senyawa organik kompleks. Katabolisme dibedakan menjadi respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan respirasi yang membutuhkan oksigen bebas. Jadi, oksigen merupakan senyawa penerima hidrogen terakhir. Tahapan dari respirasi aerob ini yang pertama ada glikolisis, berlangsung di sitoplasma yang mengubah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat yang menghasilkan energi 2 ATP dan NADH tiap molekul glukosa. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif asam pirufat, berlangsung pada matriks mitokondria yang mengubah asam pirufat menjadi asetil-CoA, menghasilkan 1 NADH dan CO2. Yang ketiga, siklus Krebs, berlangsung pada matriks mitokondria yang mengubah asetil-CoA senyawa berkarbon 2 menjadi CO2 senyawa berkarbon 1, menghasilkan 1 ATP, 1 FADH, dan 3 NADH. Yang keempat, rantai pengangkut elektron. NADH dan FADH merupakan senyawa produksi yang menghasilkan ion hidrogen. Satu molekul NADH akan melepaskan atau menghasilkan 3 ATP, sedangkan satu molekul FADH akan menghasilkan 2 ATP. Respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Tahapan dari respirasi anaerob ini, yang pertama, fermentasi laktat. Aseptornya yaitu asam pirufat menghasilkan asam laktat. Yang kedua, katabolisme lemak. Dimulai dari pemecahan lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Yang ketiga, katabolisme protein. Asam amino dihasilkan melalui hidrolisis protein. 1 gram protein dapat menghasilkan energi yang sama dengan 1 gram karbohidrat. Perbedaan katabolisme lemak dan juga protein. Pada katabolisme lemak, satu molekulnya menghasilkan 46 ATP, sedangkan katabolisme protein menghasilkan 38 ATP. Katabolisme lemak, hasil katabolisme berupa asam lemak dan gliserol. Pada katabolisme protein, hasil katabolisme berupa asam amino. Pada katabolisme lemak, gliserol akan diubah menjadi gliseraldehid, kemudian akan masuk ke dalam jalur respirasi glikolisis. Sedangkan katabolisme protein, setelah dimanfaatkan sebagai bahan bakar, asam amino akan masuk ke jalur respirasi. Pada katabolisme lemak, asam lemak akan diubah menjadi asetil-CoA, kemudian akan masuk ke dalam siklus Krebs. Sedangkan katabolisme protein, beberapa asam amino akan diubah menjadi asam pirufat dan juga asetil-CoA, kemudian akan masuk ke dalam siklus Krebs.
Selanjutnya yaitu ada anabolisme. Anabolisme atau biosintesis merupakan proses pembentukan atau penyusunan senyawa organik sederhana menjadi senyawa makromolekul yang lebih kompleks. Makromolekul yang dimaksud ini ialah komponen sel seperti protein, karbohidrat, lemak, dan juga asam nukleat. Anabolisme dibedakan menjadi komesintesis, sintesis lemak, dan sintesis protein. Pada komesintesis, proses asimilasi karbon yang energinya berasal dari reaksi kimia. Selanjutnya, sintesis lemak. Lemak dapat disintesis dari karbohidrat dan juga protein. Selanjutnya, sintesis protein. Sintesis ini melibatkan DNA, RNA, dan juga ribosom. Sintesis ini terjadi karena terdapat suatu zat yang berperan sebagai pengaruh sintesis protein. Metabolisme memiliki fungsi spesifik. Yang pertama, untuk memperoleh energi kimiawi dari degradasi sari makanan yang kaya energi dari lingkungan atau dari energi solar. Yang kedua, untuk menggabungkan unit-unit pembangun menjadi protein, asam nukleat, lipida, polisakarida, dan juga komponen sel lainnya. Yang ketiga, untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju metabolisme. Yang pertama ada body weight atau bobot tubuh. Semakin besar bobot tubuh, maka semakin besar pula energi yang digunakan untuk memompa darah, respirasi, dan gerakan peristaltik usus. Contohnya, laju metabolisme pada ikan bisa dikatakan bahwa semakin besar bobot tubuh, maka kebutuhan akan metabolisme basal atau kebutuhan minimal energi untuk melakukan aktivitas akan semakin besar pula. Yang kedua ada suhu. Peningkatan suhu akan menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme, respirasi, dan tingkat konsumsi oksigen. Suhu lingkungan yang tinggi akan menyebabkan konsentrasi oksigen terlarut dalam air menurun dan konsumsi oksigen meningkat. Bila suhu naik atau turun, maka laju metabolismenya juga akan berubah. Menurut Bening 2019, ia menyatakan bahwa bivalvia dapat bermetabolisme dengan optimal pada kisaran suhu antara 25-35 derajat Celcius. Menurut Matius 2018, gastropoda dapat melakukan proses metabolisme secara optimal pada kisaran suhu antara 25-32 derajat Celcius. Pada arthropoda dibutuhkan suhu dan kelembapan yang optimum untuk menaikkan laju metabolisme. Hal ini dikarenakan sebagai besar arthropoda memiliki sifat ekstoterm, yaitu organisme yang suhu tubuhnya bergantung pada suhu lingkungannya. Yang ketiga ada konsumsi oksigen. Pada ikan, setiap kenaikan bobot tubuh akan menaikkan tingkat konsumsi oksigen dan selanjutnya akan menaikkan nilai metabolisme. Yang keempat ada pH. Kondisi perairan yang bersifat sangat asam maupun sangat basa membahayakan kelangsungan organisme karena menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme. pH air juga mempengaruhi kehidupan bivalvia, karena pH yang optimum mengakibatkan proses metabolisme pada bivalvia berjalan dengan optimal. Selanjutnya adalah metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Jurnal Cahyono et al. Tahun 2018. Fungsi protein adalah peran struktural atau pembentuk tubuh, kontraktil dalam kontraksi otot, transport molekul atau ion,
pelindung dalam darah vertebrata dan sebagai enzim, hormon, dan protein yang tersimpan atau storage protein. Ikan mengandung protein antara 14-20% dari berat tubuh ikan yang terdapat pada daging, sirip, kulit, enzim, hormon, darah, hati, dan isi perut. Metabolisme protein oleh organisme akuatik umumnya menghasilkan amoniak sebagai hasil ekskresinya. Pada saat yang sama, protein dalam feses dan pakan yang tidak termakan akan diuraikan oleh bakteri menjadi produk yang sama. Berdasarkan bentuknya, protein dibagi menjadi dua, yaitu protein globular dan protein serabut. Yang pertama adalah protein globular. Merupakan protein yang rantai-rantai polipeptidanya berlipat rapat-rapat menjadi bentuk globular atau bulat yang padat atau berbentuk bola. Jenis protein ini biasanya larut dalam sistem larutan atau air dan segera berdifusi dan mempunyai fungsi gerak atau dinamik. Contohnya adalah enzim, hormon protein, dan antibodi pada protein penyimpanan nutrien. Seperti pada gambar. Selanjutnya adalah protein serabut. Protein serabut ini merupakan protein yang tidak larut dalam air dan merupakan molekul serabut panjang dengan rantai polipeptida yang memanjang pada satu sumbu dan tidak berlipat menjadi globular. Protein serabut ini terdiri dari suatu rantai panjang polipeptida. Protein ini memberikan peranan struktural atau pelindung. Contohnya kolagen dalam tulang rawan atau urat daging, sirip, dan kulit. Berdasarkan sifat fisiknya, protein dibagi menjadi tiga, yaitu protein sederhana, protein gabungan, dan protein asal. Yang pertama adalah protein sederhana. Protein sederhana ini adalah protein yang pada saat dihidrolisis hanya menghasilkan asam amino atau derivat-derivatnya. Jenis protein ini yaitu albumin atau zat putih telur, zat serum dari darah, dan protamin pada salmin dari ikan salem, skrombin dari sejenis ikan air tawar. Selanjutnya adalah protein gabungan. Protein gabungan ini adalah protein sederhana yang bergabung dengan radikal non-protein. Jenis protein ini ada nukleoprotein yang merupakan gabungan dari satu atau lebih molekul protein dengan asam nukleat. Selanjutnya adalah protein asal. Protein ini yang berasal dari protein bermolekul tinggi yang mengalami degradasi karena pengaruh panas, enzim, atau zat-zat kimia. Selanjutnya adalah protein berdasarkan strukturnya. Terbagi menjadi tiga, yaitu struktur primer, struktur sekunder, dan struktur tersier. Yang pertama adalah struktur primer, merupakan struktur rangkaian asam amino yang memanjang pada suatu rantai polipeptida. Selanjutnya adalah struktur sekunder, merupakan asam amino dalam rangkaian polipeptida yang membentuk suatu lilitan. Yang ketiga adalah struktur tersier, yang merupakan bentuk tiga dimensi dari semua atom di dalam molekul protein. Struktur kuaterner merupakan bentuk protein yang terdiri dari dua atau lebih rantai polipeptida yang menjadi bagian dari molekul protein tunggal. Selanjutnya adalah protein pada ikan berdasarkan kelarutannya. Yang pertama adalah protein sarkoplasmik dengan protein cairan sel sekitar 65-75%. Protein ini merupakan kandungan protein ikan yang mengandung bermacam-macam protein yang larut dalam air yang disebut dengan myogen. Protein ini terdiri dari albumin dan myoalbumin. Selanjutnya adalah protein myofibril atau protein kontraktil dengan kadar 20-30%. Dalam sel organisme protein kontraktil ini terdapat aktin dan miosin. Kedua protein ini merupakan filamen yang berfungsi untuk bergerak di dalam sistem kontraktil dan otot kerangka ikan. Selain itu, terdapat tubulin pembentuk mikrotubul yang merupakan zat utama penyusun flagel dan silia yang menggerakkan sel. Selanjutnya adalah protein stroma atau protein jaringan pengikat dengan kadar 1-3%. Protein ini merupakan bagian terkecil dari protein yang membentuk jaringan ikat. Protein ini tidak dapat diekstrak dengan air, larutan asam,
alkali ataupun garam. Protein stroma terdiri dari kolagen dan elastin. Keduanya merupakan protein yang terdapat di bagian luar otot, terutama pada daging merah di sepanjang tulang ikan bagian dalam. Selanjutnya adalah degradasi protein. Degradasi protein ini merupakan penguraian makanan atau penguraian protein menjadi asam amino. Tempatnya terjadi di saluran pencernaan. Degradasi asam amino ini terjadi dalam dua tahap utama, yaitu tahap deaminasi oksidatif dan oksidasi zat dalam siklus asam trikarbosilat menjadi CO2 dan H2O. Ini merupakan proses metabolisme protein. Selanjutnya adalah metabolisme karbohidrat. Untuk definisi karbohidrat sendiri adalah suatu senyawa organik yang memiliki atom karbon, hidrogen, dan oksigen, yang pada umumnya unsur hidrogen dan oksigen ini dalam komposisi menghasilkan H2O. Selain itu, karbohidrat ini juga polihidroksialdehid atau keton. Metabolisme karbohidrat merupakan proses yang menyatu secara keseluruhan dengan metabolisme protein dan lemak. Pada ikan, karbohidrat disimpan sebagai glikogen yang dapat dimobilisasi untuk kebutuhan cadangan energi. Karbohidrat merupakan sumber energi utama untuk hewan mamalia, tetapi kurang dapat digunakan secara efisien oleh ikan. Mamalia dapat menghasilkan energi sebanyak 4 kilokalori dari 1 gram karbohidrat, sedangkan ikan hanya dapat menghasilkan sekitar 1,6 kilokalori dari 1 gram karbohidrat. Karbohidrat dalam pakan ikan biasanya berbentuk dalam senyawa. Yang pertama monosakarida berupa glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua, disakarida berupa sukrosa, laktosa, dan maltosa. Yang ketiga, polisakarida berupa amilum, glikogen, dan selulosa. Karbohidrat yang dibutuhkan setiap ikan tergantung jenisnya. Ikan karnivora memerlukan 9%, ikan omnivora memerlukan 18,6%, dan ikan herbivora memerlukan 61%. Macam-macam karbohidrat. Yang pertama ada monosakarida, yaitu heksosa, glukosa, fruktosa, arabinosa, galaktosa, silosa, pentosal, dan ribosa. Yang kedua disakarida, yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Yang ketiga polisakarida, yaitu amilum, dextrin, glikogen, dan selulosa. Proses metabolisme karbohidrat. Amilum dan glikogen dihidrolisis oleh enzim amilase menjadi maltose dan dextrin. Maltose dan dextrin akan dihidrolisis oleh enzim laktase limit dextrinase menjadi glukosa. Disakarida dihidrolisis oleh enzim laktase atau sukrase menjadi galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Selulosa dihidrolisis oleh enzim selulase menjadi selubiose. Lalu selubiose akan dihidrolisis oleh enzim selubiose menjadi glukosa. Dalam bentuk glukosa, karbohidrat dapat diserap oleh dinding usus. Setelah diabsorpsi oleh sel glukosa, dapat diubah menjadi energi atau disimpan dalam bentuk glikogen. Glikolisis dan glycogenesis. Glikolisis merupakan pemecah glukosa. Glikolisis dapat terjadi saat keadaan aerob maupun anaerob. Glikolisis berlangsung di dalam sitosol semua sel dan memerlukan glukosa, 2 ATP, 2 ADP, 2 PO4, 2 min, NAD+, dengan bantuan enzim dan menghasilkan 2 pirufat, 2 NADH, 2 H2O, 4 ATP. Glikogenesis merupakan pembentukan glikogen. Glikogen
terdapat dalam ikan dengan jumlah yang kecil yaitu 0,6%, terdapat pada darah, otot, dan juga hati. Glikogen yang disimpan digunakan sebagai cadangan energi yang sewaktu-waktu dapat diubah kembali menjadi glukosa bila dibutuhkan yang dipergunakan untuk meningkatkan kadar gula darah. Selanjutnya, metabolisme lemak. Lemak merupakan salah satu komponen nutrisi yang penting bagi pertumbuhan ikan. Lemak tersimpan sebagai energi dalam tubuh hewan. Lemak digunakan untuk kebutuhan energi jangka panjang, juga untuk pergerakan atau cadangan energi selama periode kekurangan makanan. Jaringan lemak yang berwarna putih dalam tubuh bertanggung jawab terhadap sintesa lipida. Penguraian dan penyimpanan lemak dalam organisme tubuh ikan adalah otot dan hati. Asam lemak yang dihasilkan dalam tubuh akan dibentuk lagi menjadi trigliserida netral yang kelak dapat digunakan sebagai energi, fosfolipida dan glikolipida yang bersifat polar untuk pembentukan membran sel, stereol yang bersifat nonpolar di mana sangat penting untuk sel saraf juga dalam membran sel, asam lemak bebas yang nantinya akan membentuk asam lemak yang lebih kompleks melalui bantuan enzim. Metabolisme lipid atau lemak dalam tubuh terjadi dalam hati atau hepar dan dilakukan oleh lipase yang terdapat pada getah usus dan getah pankreas dengan pH optimum 7,5 hingga 8. Hasil dari pencernaan lipid adalah asam lemak dan gliserol. Pencernaan lemak yang utama terjadi dalam usus, karena dalam mulut dan lambung tidak terdapat enzim lipase yang tidak dapat menghidrolisis lemak. Asam lemak yang telah dihasilkan terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, trigliserida netral yang nantinya dapat digunakan sebagai energi. Yang kedua, fosfolipida dan glikolipida yang bersifat polar untuk pembentukan membran sel. Yang ketiga, sterol yang bersifat nonpolar, di mana sangat penting untuk sel saraf juga dan membran sel. Yang keempat, asam lemak bebas, yang nantinya akan membentuk asam lemak yang lebih kompleks melalui bantuan enzim. Yang kelima, lemak yang dapat melarutkan vitamin, karotenoid, dan sebagainya. Lemak dalam tubuh kita akan masuk ke dalam proses metabolisme setelah melewati tahapan penyerapan, sehingga bentukan lemak yang memasuki jalur metabolisme lemak dalam bentukan trigliserida. Dalam bentuk trigliserida, lemak disintesis menjadi asam lemak dan gliserol yang kemudian masuk ke dalam proses metabolisme energi. Pada prosesnya, gliserol dan asam lemak memerlukan glukosa untuk memasuki siklus Krebs atau TCA. Ini karena asam lemak hasil sintesis lemak hanya terdiri dari pecahan 2 karbon, begitupun dengan gliserol, karena gliserol hanya merupakan 5% dari lemak. Dengan memasuki siklus ini, gliserol dan asam lemak dapat diubah menjadi energi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom chat atau komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.